Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Adanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembira untuk bangsa Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Dan itu artinya Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan, apa itu maksudnya? Jepang tidak lagi menguasai terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan unsur Anda, Tuan. Karena inilah momen yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Salah itu benar, kemerdekaan itu ialah hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, kita harus menuju ke rumah Bung Karno, meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana semua? Setuju? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Bung? PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak untuk berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kitalah yang untuk memutuskan sendiri. Tepat sekali kalau begitu. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaannya dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bung, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada? Ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya.
Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bung. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah pada sekutu dari radio Visioner London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang, para golongan pemuda mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah, para pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dengan rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kita harus memerdekakan rakyat Indonesia dengan tangan kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI lah yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan kekuatan armada perang Jepang. Coba perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, semakin cepat juga mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat kita sendiri. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami undur diri dulu. Silahkan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda terus menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar semua yang tidak diinginkan tidak terjadi. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali ke negeri kita. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Iya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semuanya sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta dari Jakarta supaya mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi di mana kita akan mengasihkannya, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, di suatu tempat markas peta yang dipimpin oleh Sudanko Subeno? Bagaimana saudara-saudara? Apa kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya di malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis.
Ada apa? Jadi gini, Bu. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami di sini? Maaf atas tantangan ini, Bung. Ini demi keselamatannya. Kami ingin membicarakan lagi tentang proklamasi, Bung. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa kita harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin memerdekakan bangsa ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Akan selamanya kita menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah terganggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin, oke? Bung Karno, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Hatta dan Bung Karno, tolong ikut saya. Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan proklamasi kemerdekaan dengan yang lebih baik dan belum bisa memanfaatkan situasi ini. Apa yang mereka katakan memang benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah kita mungkin untuk melakukan semua itu? Tentu itu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan dari serangan Jepang dan sekutu. Dan tidak menerima proklamasi kemerdekaan dari bangsa kita. Gimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, gimana putusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Gimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakan upacara besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak mengizinkan kita sekarang. Apalagi mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bu. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Bentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, Pak Bu. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini.
Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maida. Mari silakan duduk. Terima kasih Laksamana. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Bentar, saya akan ambilkan. Terima kasih Laksamana. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi, akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini atas jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana dengan yang lain? Setuju! Tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah karena telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya,
apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niatnya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, kalau begitu Bapak bersiap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruhkan diri saya untuk mengibarkan bendera ini. Baik, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak putus dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Rakyat, bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia. Semangat kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan setia semata. Berkata inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Pada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak! Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku,
bangsa